Uh, Selamat sore Pak Kiakon, apa kabar sekarang nih? Sore Pak, kabar baik Pak. Baik, Bapak bagaimana kabarnya Pak? Dalam keadaan baik-baik juga Pak Kiakon. Oh iya, syukurlah Pak ya. Pak Kiakon, Semoga kami ya ya. selalu sehat selalu Pak, biar mampu Ah, bekerja terus oke. kan. Iya. Uh, apa kesibukan Pak Kiakon sekarang ya? Biasa Pak, namanya guru ini kan kita kerja sampai siang, ngajar, setelah ngajar ya saya cari-cari keringat lah Pak untuk sedikit menghibur diri, sekalian olahraga nih Pak. Oh ya, bagus tuh Pak. Kita mengisi waktu luang juga kan. Iya Pak. Nah gini Pak, saya ini mau sedikit mendengar cerita dari Pak Kiakon ini. Ya. Uh, Kemarin beberapa hari yang lalu itu kan uh, saya dengar nih Pak Kiakon itu ditegur oleh kepala sekolah berkaitan dengan masalah supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Betul nggak Pak? Betul Pak. Jadi kemarin saya memang dipanggil kepala sekolah. Nah, pemanggilan itu tentunya berkaitan dengan kata kepala itu ketersinggungan pengawas terhadap saya ketika beliau mensupervisi saya Pak. Gitu. Oh ya. Ya, Oke. Nah, terus Pak Kiakon itu kayaknya menarik gitu. Nah, gimana cerita lengkapnya Pak Kiakon? Begini Pak, beberapa hari yang lalu kan sekolah itu mendapat supervisi dari dewas jadwal pengawasan itu kebetulan giliran saya untuk disupervisi Pak dalam pembelajaran. Oh ya. Begitu. Jadi pada saat beliau masuk kelas mensupervisi saya untuk melakukan pembelajaran, beliau agak keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku paket Pak, buku pelajaran utama. Gitu. Jadi saya menggunakan buku lain selain buku pelajaran utamanya gitu Pak. Ini membuat beliau agak Katanya Pak pengawasnya itu tersinggung Pak ya? iya Pak. Tersinggung ya. Tersinggung kenapa sih Pak sebetulnya itu? Ya saya rasa mungkin beliau merasa uh, tidak dihargai barangkali Pak ya. Ya. Tidak dihargai karena uh, sebetulnya kan beliau juga udah menyarankan kepada saya untuk menggunakan buku teks pelajaran yang utama gitu Pak, teks buku paketnya. Namun saya mengatakan kepada beliau bahwa tanpa buku paket utama pun saya dapat melakukan proses pembelajaran. Nah, yang juga mengacu pada kurikulum yang ada, begitu Pak. Jadi saya katakan saya bisa menggunakan buku lain, begitu Pak. Oh, gitu. Nah, Pak Kiakon. Pak Kiakon kan tidak menggunakan buku teks pelajaran ya. Mungkin menurut Pak Kiakon nih, mengapa Pak Kiakon tidak menggunakan buku itu ya? Ini Pak, bagaimana ya? Jadi saya rasa, menurut saya sih Pak, buku paket yang ada itu, yang kami gunakan itu materinya kurang dalam Pak. Oh ya. Jadi sangat dangkal sekali materinya. Sehingga saya mengambil inisiatif perlu untuk menambah pengetahuan anak menggunakan buku dari sumber lain yang lebih tentunya materinya lebih dalam Pak. Dengan demikian saya rasa anak-anak akan lebih mantap lah dalam pengetahuan yang akan diberikan. Oh, seperti itu ya. Ini Pak Kiakon ya, karena pengawas dia kan punya kewajiban mengawas ya kan ya. Itu. Nah, terlebih ke kunjungannya ke sekolah-sekolah kan tidak hanya untuk menjalankan kunjungan meninjau tata laksana sekolah kita, tapi juga untuk supervisi yang jelas kan untuk memperbaiki mutu kan. Nah sekarang kira-kira menurut Pak Kiakon itu apa kira-kira makna yang bisa diambil ya dari keberatan pengawas tersebut ya?
yang dapat saya ambil ya tentu mungkin ini menjadi pelajaran dari saya Pak ya. Pertama ya, memang baiknya juga sih saya mengikuti apa yang kata pengawas sampaikan, menggunakan buku paket yang utama begitu Pak ya, mungkin baik. Nah, sedikitnya mungkin baru bisa menggunakan informasi lain teknologi itu karena mengikuti aturan berlaku Pak ya. Mungkin saya rasa itu sih yang perlu saya lakukan gitu Pak. Mungkin ada baiknya saya ikuti. Oh ya, oke, mungkin bagus kayak gitu Pak ya. Nah, lalu ini Pak, wajar sebagai pengawas, siapapun yang bertugas untuk mensupervisi kan dia sama dengan kita Pak Kiakon ya, dia juga bisa tersinggung dan segala macam itu. Kemudian bagaimana Pak Kiakon menyikapi ya ketersinggungan pengawas itu sampai-sampai ujung pada teguran oleh kepala sekolah kepada Pak Kiakon? Saya rasa Pak, saya perlu meminta maaf lah Pak. Jelas saya harus meminta maaf karena saya sendiri menyadari setelah saya renungi memang ada kekeliruan dari saya. Oleh karena itu mungkin saya perlu meminta maaf kepada pengawas, terutama yang merasa memang secara langsung tersinggung dengan apa yang saya lakukan. Yang kedua, saya juga harus meminta maaf kepada tentunya kepada kepala sekolah. Karena bagaimanapun juga kepala sekolah juga ikut secara tidak langsung ikut juga merasakan dampak yang saya lakukan ini. Ya setidaknya beliau sebagai pimpinan mungkin merasa sedikit malu atau mungkin juga sedikit merasa tidak enak dengan pengawas. Gitu. Jadi saya perlu juga minta maaf kepada beliau. Kemudian ya selanjutnya tentunya saya akan berusaha untuk memperbaiki kinerja saya, performa saya dalam pembelajaran, terutama mungkin saya memang harus juga menggunakan buku utama untuk mengajar tanpa perlu menyisihkan buku utamanya. Selanjutnya buku yang lain itu bisa saya gunakan untuk memperkuat materi. Itu yang perlu saya lakukan untuk ke depannya, Pak. Oke, saya pikir ini baik sekali Pak Kiakon. Saya setuju dengan pernyataan dan keterbukaan Pak Kiakon ini. Ini berkaitan dengan ya bagaimana kita memulihkan keadaan untuk membuat kita harmonis, kita kembalikan dalam sekolah. Tetap semangat Pak Kiakon ya. Iya, iya Pak. Saya rasa memang dalam hal ini saya Oke. Terima kasih Pak. saya untuk meminta Oke. agar suasana kita tidak terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kepala sekolah menerima permohonan maaf saya dan juga saya sendiri akan memperbaiki hal itu ke depannya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Kiakon ya. Ya, saya dukung Pak Kiakon tetap semangat ya. Oke. Terima kasih, selamat sore Pak Kiakon. Ya, selamat sore Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai pengamat untuk coachnya, selaku coach itu Pak Salim, kemudian selaku coachnya itu Pak Kiakon. Adapun kasus yang disajikan oleh Pak Salim beserta Pak Kiakon itu mengenai seorang guru yang mengajar tidak menggunakan buku paket, namun menggunakan media lainnya selain buku paket. Nah, kemudian ada supervisi dari pengawas melihat hal demikian, maka pengawas merasa ada yang tidak merasa tidak sreg, kemudian melaporkannya ke kepala sekolah. Jadi Pak Salim yang bertindak sebagai coach, kemudian melakukan diskusi dengan Pak Kiakon yang selaku coach. Jadi dari yang sudah disajikan tadi, saya sudah menangkap beberapa hal. Jadi apabila dilihat dari model tirtanya tadi, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tindak lanjut atau tanggung jawab. Kemudian yang pertama untuk tujuan,
Saya rasa Pak Salim sudah memperlihatkan tujuan, walaupun Pak Salim tidak menegaskan secara lisan apa tujuan pembicaraannya, namun dari ketika kita menyaksikannya, kita sudah bisa tahu bahwa arah tujuannya itu ya tentu saja untuk mengatasi masalah yang dialami oleh Koci atau dialami oleh Pak Kiakon sendiri. Walaupun tidak tersurat secara langsung dalam pembicaraan, namun kalau kita menangkapnya itu sudah ada tujuannya di dalamnya. Kemudian untuk bagian identifikasi, nah di sini saya salut sama Pak Salim. Sepertinya memang sangat menjiwai sebagai coach. Jadi identifikasi masalahnya itu sangat baik, menggali apa yang informasi, kemudian eh, yang ingin diketahui dari Pak Kiakon itu sangat baik. Jadi kita bisa tahu dari pertanyaannya dan kelihatannya sangat mengalir. Nah, itu luar biasa sekali sebagai coach. Kemudian yang ketiga di bagian rencana aksi, di sini kita bisa melihat bahwa rencana aksi Pak Kiakon sendiri mungkin meminta maaf. Jadi kemudian untuk mendiskusikannya kembali. Jadi kita sudah terlihat di situ rencana aksi dari coachnya sendiri, inisiatif dari coachnya sendiri, dan ini bagus. Kemudian untuk tanggung jawab eh, sudah terlihat juga di dalamnya. Jadi Pak Kiakon sudah berkomitmen untuk melaksanakannya untuk rencana aksi yang direncanakan di dalam diskusi ini. Jadi secara umum baik Pak Salim sebagai coach itu sudah sangat luar biasa. Saya lihat sudah langkah yang baik sebagai coach dalam proses percakapan sudah terlihat sekali model Tirta yang sudah dipakai. Jadi bisa saya simpulkan Pak Salim sudah berusaha untuk menjadi coach yang baik dengan menggunakan model Tirta. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya minta maaf, tetap semangat.